Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat dan tetap boleh semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu dengan topik masalah sosial kehidupan remaja. Jadi setiap remaja itu memiliki masalah-masalah secara sosial. Ya, remaja itu rentan juga dengan apa yang disebut dengan masalah remaja. Atau ada juga yang paling populer kita sering dengar adalah kenakalan remaja. Baik, masalah seputar remaja itu ada masalah putus sekolah. Ya, karena banyak faktor pencetusnya. Kenapa terjadi putus sekolah? Bisa saja karena orang tua tiada memiliki dana atau biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya sehingga memilih untuk tidak sekolah. Ya, ada banyak juga keluarga di Indonesia ini karena masalah biaya akhirnya anak tidak sekolah, putus sekolah. Ya, yang berikutnya karena kenapa putus sekolah? Karena kita tahu sekarang biaya pendidikan itu sangat mahal. Ya, jadi karena tingginya dan mahalnya biaya pendidikan, sehingga orang tua mengambil keputusan tidak menyekolahkan anak. Maka apa yang terjadi? Anak akhirnya menjadi tunaksara atau buta huruf. Lalu juga ada tawuran. Ya, fokus sekolah minim. Jadi anak-anak yang sering melakukan tindakan tawuran ini fokus sekolahnya kecil dan minim dan juga korban dari kontaminasi lingkungan atau temannya ya yang mengajak ya. Lalu juga ada stres ya, stres karena tekanan orang tua yang mewajibkan mengharuskan dia harus dapat ranking dan peringkat 5 besar. Juga stres karena tekanan tugas-tugas dari guru-guru terlalu banyak sehingga dia tidak bisa mengendalikan, mengelola dan menguasai pikiran sehingga terjadilah stres atau depresi ya. Nah, itu masalah seputar remaja. Nah, putus sekolah. Faktor pencetus seorang anak putus sekolah bisa karena ekonomi orang tua. Bisa juga karena si anak kemampuannya rendah, tidak sanggup mengikuti pembelajaran. Atau mungkin karena faktor kesehatan, tidak bisa mengikuti pembelajaran sehingga putus sekolah. Biaya pendidikan yang mahal, jarak sekolah dari rumah itu jauh. Lalu bisa juga karena lemah kemampuan kecerdasan kognitif atau intelektual. Bisa juga karena si anak ini dimanfaatkan tenaganya untuk menjadi tulang punggung, cari nafkah. Ada juga anak yang jadi tulang punggung keluarga, bekerja, mencari uang untuk membiayai keluarga. Jadi ada banyak faktor pencetus kenapa anak sampai putus sekolah. Nah, kenakalan remaja. Jadi anak tidak memiliki sikap hati dan konsistensi untuk fokus pada sekolah. Ini tadi gampang diajak, dibujuk, diiming-imingi sehingga si anak tidak memikirkan resiko apa yang akan diterima kalau dia pergi melakukan tindakan yang tidak benar ya. Anak tergiur dengan iming-iming, anak belum dewasa untuk menilai dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Hanya karena ajakan teman ya. Lalu fenomena sekolah gratis. Pemerintah sudah memiliki solusi dan layanan untuk anak-anak yang terkendala dengan pembiayaan dengan memberikan sekolah gratis. Tapi program pemerintah ini pun juga tidak begitu signifikan karena masih banyak juga tetap anak memilih tidak sekolah meskipun sudah digratiskan ya. Jadi sasaran agar anak Indonesia semua ini sekolah. Pemerintah punya program bagus sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada oknum, kepada si anak yang kadang tidak siap juga untuk duduk di bangku sekolah. Pemerintah mengadakan sekolah gratis buat anak-anak bangsa yang kurang mampu secara ekonomi. Ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan untung dari program pemerintah terhadap edukasi. Ada misalnya kepala sekolah, tokoh-tokoh di sekolah yang mengambil keuntungan dengan sistem sekolah gratis tapi tak masih dipungut ya untuk dana ini dan itu ya. Itu kadang bisa membuat anak juga jadi dan orang tua jadi tidak lanjut menyekolahkan anaknya. Yang berikutnya adalah stres. Tekanan orang tua terhadap anak harus berprestasi
tekanan teman atau kawan-kawan di luar sekolah, tekanan guru lewat tugas dan latihan soal yang menumpuk, didikan orang tua yang otoriter, ya, anak dilarang ini dan itu, tidak diberikan ruang untuk keluar rumah. Ini bisa menyebabkan anak jadi depresi atau stres, ya. Karena ada cacat fisik, ini juga bisa menjadi masalah sosial remaja. Cacat, anak yang cacat fisik cenderung tidak percaya diri dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, cenderung dia malu. Anak akan menjadi pemurung dan akan menarik diri dari komunitasnya. Anak akan sulit membangun komunikasi dengan sesama dengan temannya karena dia punya kelemahan fisik atau dia abnormal, ya, berkebutuhan khusus. Solusi masalah remaja, gereja harus mengambil kontribusi merangkul, membuat program perangkulan, pembimbingan. Orang tua juga bersinergi dengan gereja, sekolah untuk bisa mengarahkan anak kepada jalan yang benar. Semua duduk bersama, berkomitmen bersama, dan menganggap semua anak adalah anak kita bersama. Ada program untuk mengisi waktu luang mereka, mengadakan kegiatan seminar, workshop, kunjungan sosial, dan bakti sosial, kegiatan ibadah, di mana semuanya harus bermuara hal yang positif, mengembang tumbuh kembangkan atau menumbuhkan rasa percaya diri anak dan cinta akan Tuhan juga. Ya, jadi ada banyak solusi sebenarnya untuk remaja untuk bisa mengisi hidupnya supaya tetap berperilaku positif dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini adalah remaja itu belum stabil, masih labil dan mudah berubah, belum bisa memiliki komitmen, belum memiliki idealisme, masih gampang diombang-ambingkan, belum memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Ya, jadi kalau diberikan tanggung jawab cenderung kadang tidak dikerjakan karena belum bisa bertanggung jawab. Masalah perasaan, putus cinta, stres dapat mempengaruhi maksimal atau tidaknya dalam kehidupan. Jadi remaja itu kalau dia baru punya masalah, dimarahi orang tua, atau putus pacar, dia bisa uring-uringan dan bisa mengganggu kinerja yang lain, belajar dan yang lain-lain. Nah, itulah seputar sedikit masalah remaja secara sosial, masalah remaja seputar remaja, supaya kalian juga boleh mendeteksi dan boleh menginventarisir apakah kamu juga seorang remaja yang juga ada salah satu dalam pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, seperti apapun diri kita, tetap syukuri, berjuang, dan isi hidupmu dengan hal yang positif. Dan biarlah di masa mudamu ini kau mempersiapkan diri untuk bahagiamu di hari tua. Baik, Tuhan memberkati kalian semua. Setelah nanti kalian pahami dan simak materi ini, kerjakan latihan soal yang saya buat ya, untuk dikerjakan di buku latihan. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan, tetap semangat. Dan tanggal 4 PTMT kita akan mulai lagi. Nanti akan saya kabari siapa dan grup mana yang akan datang hari Jumat. Terima kasih untuk atensinya. Tuhan memberkati dan shalom.